Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan juga perusahaan di mana Anda bekerja ini semoga diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua yang ada di dalamnya, baik pemiliknya maupun karyawannya, semuanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sebab kemuliaan semuanya, tidak hanya di dunia tapi hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Atur nuwun Pak. Pak siapa lagi jenenge ora? Pak Mugi. Iya. Nggih. Kalau siang Mugianto, kalau malam balik. Pada sore ini kita akan mencoba membahas perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan itu Nabi mengecam dengan kecaman laisa minni laisa minna. Tidak termasuk golonganku dan tidak termasuk golongan kami. Jadi kalau sampai kita menerjang ini itu cukup berat juga kecamannya dan ancamannya, yaitu kata Nabi au kama qala laisa minni tidak termasuk golonganku, terus laisa minna tidak termasuk golongan kami. Ini mumpung orangnya masih online nanya, kasihan nanti kalau kelamaan keburu pergi orangnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, kalau anak laki-laki belum akikah sampai umur 7 tahun, 7 kemarin, kendala biaya gimana Pak Ustadz? Ya tidak apa-apa, kan sunnah kan? Sunnah muakkadah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja. Kalau kita tidak mampu menjadi tidak wajib kan? Nah, cuman kalau untuk akikah ini ada hadis yang lain yang menyebutkan kalau nggak bisa di hari ke-7, hari ke-14. Kalau nggak bisa di hari ke-14, di hari ke-21. Imam Malik mengomentari hadis itu menunjukkan keleluasaan. Jadi ya kapan lapangnya lah gitu. Kalau belum bisa sekarang ya nanti nunggu ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya nggak usah udah. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan, kalau Ibnu Abbas dalam ini dipakai dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak bisa nyembelih kambing, nyembelih apa gitu, jangan nyembelih orang tapi nyembelih ayam apa nyembelih entok gitu, atau yang penting nyembelih, jangan beli dagingnya. Itu kata Ibnu Abbas, dan itu dalam mazhab Syafi'i dipakai itu. Kalau nggak mampu nyembelih kambing karena nggak tahu kapan punya duitnya, nggak jelas itu. Misalkan ada orang itu yang nggak jelas kapan duitnya ada itu kan. Ya itu yang model begitu itu non sewu, ya semampunya aja lah. Nyembelih kambing atau nyembelih apa? Ayam, apa bebek, tanokong. Niatnya akikah. Nanti disempurnakan kalau sudah besar, tidak apa-apa. Kalau misalnya ndak pun juga nggak apa-apa, nggak wajib kok. Allah Maha tahu kita bukan tidak mau akikah, tapi karena tidak mampu gitu loh nggih. Nah, tapi Ibnu Abbas menyarankan tetap akikah walaupun hanya dengan apa motong ayam atau bebek atau entok semampunya lah. Yang penting jangan beli dagingnya nggih. Motong karena akikah itu mengalirkan darah. Jadi bukan beli dagingnya tapi mengalirkan, nanti dibagi ke tetangga fakir miskin terutama, itu sudah selesai. Tidak ada masalah. Pun balik lagi ya. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai kita ini melakukan hal ini, karena kalau tidak nanti ngerinya kita termasuk yang tadi dianggap tidak termasuk golongan kami. Yang paling ngeri dari ancaman ini kan takutnya ya kita ini naudzubillah ya enggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerinya sih. Itu yang paling ngeri itu. Tapi untungnya para pensyarah hadis lebih banyak memahami hadis ini dengan begini. Pada dosa yang dimaksud dalam hadis-hadis ini, kalau enggak tobat ya, Nabi itu enggak mau bantuin kita gitu loh. Nah, kalau di akhirat Nabi nggak mau bantuin kita, sementara yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaatul uzma itu adalah asy-syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terus gimana nasib kita itu? Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini
sudah sepatutnya lah kalau kemudian kita itu berhati-hati dengan amalan-amalan berikut ini. Jangan sampai kita melakukannya, karena kalau kita melakukannya, yang paling ngeri kalau kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Walaupun tadi kata para pensyarah hadis nggak sampai segitunya sih, cuman untuk dosa yang dimaksud tadi itu Nabi nggak mau bantuin, itu kan repot kalau kita nggak dibantu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sementara saya ulang, pada saat dari kiamat nanti yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaatul uzma itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saya bacakan hadisnya. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih ya. Kata Nabi dalam hadis ini, aukamakal, tidak termasuk golongan kami di mana yang lebih tua tidak mengasihi yang lebih muda, dan yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua. Saya ulang ya, termasuk bukan golongan kami kata Nabi, aukamakal, di mana yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Maka hati-hati yang muda, jangan songong kepada yang lebih tua. Yang lebih tua jangan sok senior. Nah, jangan sok lebih senior atau meremehkan junior. Nah, barangkali ada mungkin sekelompok orang ya, kalau ngelihat juniornya tampil lebih cemerlang, itu dianggap juniornya itu seperti paku jengat gitu, yang harus dipukul dan tenggelamkan. Naudzubillah min dzalik. Misalnya ada tokoh masyarakat yang sudah senior, terus ada anak muda tampil lebih memukau daripada dia, misalnya gitu ya. Itu sebagian orang tua kalau tidak tahan dengan ujian itu, memandang itu sebagai batu hambatan. Maka bisa jadi anak muda itu dianggap seperti paku yang muncul gitu, yang harus dipukul tenggelam. Berapa banyak orang tua yang seperti itu? Naudzubillahi min syarri dzalik. Kalau di sini sih mungkin jarang ada ya, tapi kalau di kampung itu masih banyak itu. Dimana kalau yang masih tua masih ada, yang muda nggak bisa tampil. Karena kalau yang muda tampil langsung tenggelamkan. Karena dianggap sebagai apa? Ya mbok saingan, mbok enggak pantas, mbok nopo lah istilahnya. Saya sering, atau saya pernah cerita mungkin di sini ya. Saya dulu pas masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Itu tinggal di daerah Pondok Ungu, tapi yang depan yang Medan Satria itu, bukan Pondok Ungu Permai, bukan. Nah itu dekat saya ngontrak itu ada seorang ustadz. Sekarang udah wafat beliau. Udah orang setempat artinya orang Betawi asli. Udah sekolah sampai S2. Di luar kampungnya beliau jadi ustadz, udah sering ceramah-ceramah, jadi guru, sering ceramah-ceramah di luar kampungnya tapi di kampungnya sendiri beliau mentok, yang saya tahu dan yang pernah saya lihat saat itu ya, mentok hanya bagian pengumuman kotak amal masjid. Padahal di luar disegani sebagai ustadz yang sudah sering ceramah di mana-mana. Sudah sekolah S2. Beliau enggak dipakai di kampungnya. Ada orang setempat ngomong sama saya gini, kalau di sini mah ustadz, kalau yang tua masih ada, yang muda jangan berharap tampil. Jadi seolah-olah anak muda enggak, jadi orang masih ngelihat umur gitu loh, enggak ngelihat kemampuan. Karena orang tuanya enggak siap kalau ada yang muda apa tampil. Padahal harusnya kan kalau ada anak muda tampil kan senang orang tua itu. Kenapa? Penerus saya sudah ada. Ya, Pak Mugi itu suruh ngasuh anak-anaknya sewenang. Generasi penerusnya sudah siap semua ini. Kira-kira gitu. Nah, kita itu jangan seperti iblis. Iblis itu diuji oleh Allah dengan junioritas. Ketika Allah menciptakan makhluk hibrida baru namanya Adam, Nabi Adam alaihissalam itu, iblis nggak sanggup.
Kita tahu iblis sebelum dia keblasuk ya, namanya kan Al-Haris, ada matakan Azazil. Itu kan sampai jadi gurunya para malaikat, dimuliakan dia lah pokoknya. Saking mulianya sampai dia menjadi gurunya para malaikat saat itu. Allah uji karena kan dia belum mati kan, berarti masih diuji kan. Diujilah dia dengan makhluk hibrida baru namanya Adam. Dan disuruh dia hormat sama itu. Waduh, nggak kuat hatinya iblis, nggak kuat. Nggak sanggup dia. Nggak sanggup, jebol dia itu. Nggak sanggup dia. Akhirnya dia membangkang itu kan. Nah, berapa banyak orang yang nggak sanggup dengan ujian junioritas itu. Ini nggak hanya terjadi di dunia agama tadi, di dunia politik juga sama. Di dunia sosial ke masyarakat pada umumnya juga banyak yang nggak sanggup itu dengan ujian junioritas itu. Begitu ada juniornya tampil lebih cemerlang, kadang senior itu nggak siap kadang. Allahu Akbar. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Sebagai orang yang lebih tua harus punya rasa sayang kepada yang lebih muda. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada anak muda yang potensial, oleh Nabi malah digarap gitu. Digarap sampai menjadi orang yang berprestasi, tidak hanya prestasi dunia, tapi prestasi akhirat. Misalnya ada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, itu masuk Islam usia 10 tahun. Karir pertamanya itu sebagai pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, beliau jadi gubernur nantinya di Madinah. Dan wafat sebagai ulama besar di bidang hadis terutama. Termasuk ulamanya para sahabat adalah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi masuk Islam di usia 17-an tahun kira-kira, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pekerja serabutan, utangnya banyak, coba. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pekerja serabutan, utangnya banyak. Masuk Islam usia 17 tahun. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, di masa Nabi masih hidup saja beliau sudah jadi hakim tinggi di Yaman. Di masa Nabi kita Muhammad SAW beliau sudah jadi hakim tinggi di Yaman. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau jadi gubernur di Yaman, yang hanya memimpin Yaman 3 tahun. Dengan izin Allah kemiskinan di Yaman habis. Gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada seorang anak muda yang bernama Bilal, yang awalnya budak belian, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karir pertamanya sebagai merbot masjid, tukang adzannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di besutan tangan Nabi di masa Nabi masih hidup, sahabat Bilal radhiyallahu an sudah jadi gubernur di bumi Syam. Karir pertamanya hanya sebagai tukang adzan, merbot masjid. Tapi akhirnya malah jadi gubernur. Allahu Akbar. Awalnya budak belian lagi. Nah, kita sebagai orang tua itu harusnya ya itu seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada anak muda yang potensial, kita senang harusnya ini. Kita gali potensi ini. Bahkan ulama-ulama kita dulu itu saking giginya menggali potensial anak-anak muda, sampai kadang anaknya sendiri itu kalah keren sama anak-anak binaannya. Anak kandungnya itu kalah keren sama anak binaannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu punya murid namanya Imam Nafi' rahimahullah. Imam Nafi' ini tadinya budak, mantan budaknya Abdullah bin Umar. Di besutan tangan beliau Imam Nafi' jadi ulama besar. Keulamaannya melampaui putra-putra kandungnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar putra-putranya ulama juga. Cuman kalah populer keilmuannya dan kealimannya dengan Imam Nafi' yang notabene mantan budaknya dan sekaligus muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan banyak begitu itu. Berapa banyak kiai-kiai yang putranya kalah keren sama muridnya abahnya. Kenapa? Karena memang ya tadi tuh ulama itu kalau sudah gembleng nggak peduli anaknya, bukan sing semangat ya digarap terus. Anaknya lek males ya wis
Ya kalau bahasanya Nabi, amal yang buruk itu tidak bisa dikejar dengan kemuliaan nasab. Artinya walaupun nasabnya nggak bagus, tapi kalau dia orangnya amalnya bagus, ya dia bisa menjadi mulia. Karena dalam Islam kemuliaan diukur dari inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia yang paling bertakwa itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Itu. Nah, sebaliknya yang muda harus hormat kepada yang lebih tua. Jangan nanti adik-adik ini ngeliat Pak Mugi, Pak, sampai kan angkatan 70-an Pak misalnya. Tahun kita tahu gitu, angkatan tentu 60-an. 68. Oh, 68. Oh, 60-an malah. Oh, Pak Mugi itu angkatan 60-an misalnya. Kita ini kan anak-anak, wah, milenial Pak ini. Jangan meremehkan. Kadang ada anak itu meremehkan yang lebih tua dengan dalih apa? Bapak gak tahu mangan bangkune sekolahan. Ini duduk rayap ya mosok mangan bangkune sekolahan. Mangan bangkune sekolahan jenenge ra. Gara-gara sudah sekolah tinggi orang tuanya diremehkan, jangan. Bahkan non sewu nggih, saya mohon maaf sekali. Pernah nggak Anda ngalami ketika Anda masih SD atau masih SMP, Anda begitu kagum pada guru Anda saat itu. Tapi begitu Anda sekolah tinggi, Anda merasakan kok begitu culunnya guru Anda itu. Artinya ternyata guru Anda yang dulu begitu mengagumkan bagi Anda, begitu Anda sekolah tinggi, ternyata guru Anda itu bagi Anda nggak ada apa-apanya. Pernah nggak ngalami kondisi mental seperti itu? Kalau nggak pernah bagus. Tapi kalau Anda pernah dan Anda tetap hormat pada beliau, top. Masya Allah, sebagai anak muda top itu. Bisa dimengerti ya? Jadi guru kita yang ketika kita masih SD atau masih SMP kita kagumi, karena saat itu kita memang masih belum tahu banyak. Begitu kemudian kita sekolah tinggi, ternyata guru kita itu ilmunya nggak ada apa-apanya. Nah, kalau Anda merasakan itu dan jenengan tetap hormat sama guru jenengan, top. Tapi kalau gara-gara itu jangan meremehkan, ternyata meremehkan ya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya walaupun jenengan kelihatannya lebih keren dari guru jenengan, kalau ketemu guru kita tetap kita harus hormat. Minimal sambung doa untuk semua guru-guru kita. Semoga untuk guru-guru kita semuanya yang wafat dirahmati oleh Allah, yang masih hidup semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulillah. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Bon, lanjut. Terus kemudian ada juga sebuah hadis. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Akhbarona Abul Walid, telah mengabarkan kepada kami siapa Abul Walid. Haddatsana Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Ammar. Haddatsana Iyas ibn Salama, telah menceritakan kepada kami Iyas ibn Salama an abi, dari bapaknya, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man salla alaina silaha falaisa minna. Barang siapa menodongkan senjata, barang siapa menodongkan senjata kepada kami, maka bukan termasuk golongan kami. Sebentar. Sebentar ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syafaqallahu syafa'ana ajran bil kasbu sadat panjang umur yang mubarakah. Amin Allahumma amin insyaallah. Matur nuwun informasi ini pun semoga Allah mudahkan dengan semuanya. Amin insyaallah. Jadi dikatakan barang siapa menodongkan senjata kepada kami maka bukan termasuk golongan kami. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Jenengan jangan main-main dengan senjata gitu. Terus lek guyon utawa apalagi beneran sama temennya, tak buacok kan nggo warit ini. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka dia tidak termasuk golongan
golongan kami, kata Nabi. Laisa minna man sala alaina silah falaisa minna. Siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maka bukan termasuk golongan kami. Di media sosial itu beberapa kasus anak-anak muda itu celurit di acung-acungan begini. Naudzubillah. Semoga Allah jaga kita semua, amin Allahumma insyaallah. Saya pernah mau kuliah subuh. Saat itu anak laki-laki saya yang masih SD minta ikut. Saya naik motor kan. Saat itu saya mau kuliah subuh di Diskum Cipinang Muara. Dari Harapan Indah ke Diskum Cipinang Muara kan lumayan jauh. Saya lewat jalur Keranji itu, karena kalau lewat langsung kan nggak bisa karena sekarang jalurnya muter-muter bulat lah. Dan sepi jalurnya, hanya lewat jalan Keranji, jalan baru Keranji. Sebelum Masjid Nurani itu, saya dari kejauhan melihat ada sekelompok anak muda itu naik motor putar balik. Hati itu udah nggak enak sebenarnya itu. Tapi saya menyadarinya terlambat. Jadi begitu saya menyadari, saya sudah berada di tengah-tengah mereka. Samping saya tukang sayur, samping saya anak muda boncengan, celuritnya ditenteng begini. Belakang saya mobil, depan saya mobil. Mobil tuh mau mendahului itu enggak bisa. Sama anak muda itu dihalangi. Samping saya tukang sayur. Samping saya anak muda, celuritnya ditenteng begini. Untungnya anak saya tidur. Qadarullah anak saya. Kalau anak saya melek mungkin panik juga dia. Dia tidur dia. Saya mau gimana? Allah, sudah saya serahkan sama Allah aja. Allah, saya nggak tahu gimana ceritanya. Ini saya bilang kekuasaan Allah ya. Allah, sudah Allah aja udah. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Kok saya itu tahu-tahu udah berada di kerumun. Jadi mereka kan berkerumun gitu ya. Mobil depan saya kan nggak bisa nyalip. Tahu-tahu saya di depannya itu, di depan kelompok itu. Begitu saya sadar loh, kok wis di ngarep itu, kita banter kok putus. Ya saya tidak tahu apa-apa saya Allah tadi itu terus tahu-tahu saya nyalip apa bismillah, saya nggak ngerti saya. Semuanya saya Allah aja udah. Saya serahkan sama Allah aja udah. Nah, maksud saya kalau ini kan banyak anak muda ini. Hati-hati nggih. Apalagi kalau sampai tawuran macam-macam non sewu. Menodong-nodongan senjata itu ngerinya non sewu. Di samping pidana gini kok. Urusannya abot ngene kok. Pidananya maksudnya. Di akhiratnya naudzubillah. Ngerinya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Makanya ya di samping kita harus berdoa ya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya ya jangan sampai kita ini menjadi bagian dari yang begitu, itu hati-hati. Kalau siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Artinya di pada dosa itu Nabi tidak mau nolong nanti di akhirat. Di hadis yang lain Nabi mengingatkan, hati-hati loh kalau kamu dengan saudaramu jangan main mengacungkan senjata. Takutnya kalau bahasa beliau itu dalam satu hadis, takutnya setan lewat. Setan lewat takutnya lali terus jelep. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya pernah ada seorang istri itu cerita ke saya. Maksudnya konsultasi hukum ya. Karena beliau berencana mau gugat cerai suaminya saat itu. Ya kan saya nanya, kasusnya bagaimana kalau sampai mau gugat cerai suaminya. Jadi suaminya itu kalau marah, naudzubillah min syarri dzalik, istrinya itu dijedotkan ke tembok kepalanya. Naudzubillah min syarri dzalik, smackdown, fisik terancam, fisik. Terus kalau marah kadang celurit itu diangkat gini. Ngangkat celurit, ngetokno celurit. Itu kalau orang Jawa bilang sampai ke peo-peo, sampai terkencing-kencing istrinya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya bilang kalau ngono carane boleh diambil hak untuk gugat cerai. Karena kan seorang wanita itu aslinya tidak boleh menceraikan suaminya, minta cerai pada suaminya karena ancamannya berat kalau tanpa alasan hukum yang benar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar tidak bisa mencium baunya surga. Di antara alasan yang benar itu adalah fisik terancam. Itu masuk yang ngamuk ngangkat celurit itu, hati-hati. Jenengan hati-hati nggih sing gampang nodongkan senjata nih, hati-hati. Ancaman terberatnya ngerinya diancam dari laisa minna, tidak termasuk golongan kami.
Pun lanjut. Selanjutnya hadisnya Sahih Muslim, di mana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis ini menunjukkan betapa sebenarnya menipu itu tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Bohong itu dalam Islam aib, satu hal yang memalukan. Makanya seorang mukmin, kata Nabi, kalau imannya benar nggak mungkin dia bohong. Nah, kalau sampai ada seseorang yang berbohong, dalam hal ini yang merugikan orang lain, ya, berlaku khianat, lacut, jahat pada orang lain dengan menipu, maka yang bersangkutan kena dalam hadis ini. Karena nanti ada jenis-jenis bohong yang boleh, seperti misalnya bohong karena berstrategi pada musuh, itu boleh. Kalau Anda jujur, namanya khianat. Misalnya ada pasukan penjajah datang kepada Anda nanya, mana pasukan perjuangan Indonesia misalnya. Oh, di sana Pak. Oh, itu bukan jujur, khianat namanya. Dalam kondisi perang kita boleh berbohong kepada musuh. Yang kedua, berbohongnya seorang suami kepada istri dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak untuk mengkhianati atau mencidrai, itu boleh. Jenengan misalnya ya, pernah ngalami nggak istri itu nanya sama jenengan, "Mas, aku langsing apa gembrot, Mas?" Itu kalau Anda ngomong langsing, istri nggak percaya biasanya. Mosok gombal boleh nggak? Kalau Anda ngomong apa? Kalau Anda ngomong langsing, dia nggak percaya. Tapi kalau Anda ngomong gembrot, pernyataan Anda tidak akan dilupakan seumur hidup. Dia begitu percayanya sama statement Anda itu. Maka diplomasinya bagaimana itu? Dek, apapun keadaanmu, kamu muat kok di hatiku. Ya, gombal. Boleh itu, boleh, tidak apa-apa. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya pernah mau ngajar. Tidak tahu gimana ceritanya, saya lagi lemes. Mau berangkat itu duduk dulu, kata istri saya itu, "Mas, kok ketoknya berat banget, ada apa?" "Iya, ini berat mau berangkat karena di hatiku ada kamu." Gombal itu apa-apa tuh, gombal. Allahu Akbar. Ya itu boleh, tidak apa-apa. Kan dalam konteks apa? Tidak mengkhianati. Bukan karena mengkhianati, bukan karena menciderai, itu boleh. Pas masih musimnya panah memanah itu, sekarang kan tidak semuanya istiqomah panah memanah itu. Saat itu saya beli untuk panah untuk anak saya itu, ya, saya berseloroh, hati-hati loh, jangan sampai kena dada saya. Kenapa? Di situ ada kamu. Ya. Oh. Anak-anak muda seneng banget ya. Ini banyak yang jomblo, banyak yang jomblo. Oh iya. Tapi jomblo itu perlu juga. Sendiri itu perlu juga sih, sendiri itu perlu ditemani maksudnya. Yeah. Balik nanti gombal kemana? Itu boleh, tidak apa-apa. Yang ketiga, berbohong dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Jadi berbohong dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Yang begini ini, saya kalau ngomong begini saya ingat ibu saya, Allah yarham. Ibu saya itu termasuk yang pandai berbohong untuk masalah kayak gini. Jadi ibu saya kalau ketemu sama saya, dia selalu cerita tentang adik saya atau kakak saya, cerita baiknya. Kemarin adikmu bilang begini, yang mendinginkan hati saya. Supaya apa? Supaya antar anaknya itu rukun. Padahal adik saya gak ngomong apa-apa, kakak saya gak ngomong apa-apa. Tapi contoh gini misalnya
saya habis berbuat apa gitu ya ke saudara gitu. Saudara saya itu ya biasa saja gitu. Tapi terus kemudian ibu saya ngomong, kemarin adikmu bilang gini ini supaya hati saya itu adem gitu loh. Nah itu saya tahu, ibu saya bohong itu saya tahu. Dan saya tahu juga bahwa maksud beliau supaya antar anak-anaknya itu rukun. Beliau pandai mendinginkan suasana. Saya lihat beberapa kali itu beliau bohong itu, tapi dalam rangka untuk mendamaikan antar saudaranya misalnya. Beliau kadang ya ada keselnya sama saudaranya, tapi beliau selalu ngomongnya itu bohong tapi mendinginkan gitu loh. Tujuannya apa? Supaya nggak berantem antar saudara. Saya menjadi saksi bahwa ibu saya itu sering begitu, sering bohong untuk mendamaikan orang supaya orang itu tidak berantem itu. Dan saya menyaksikan bagaimana beliau Allah wafatkan di hari Jumat dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Karena beliau masih berstatus sebagai orang yang sedang giat berjuang di jalan Allah. Makanya itu saya di antara amalan beliau yang saya rasakan ya, khas beliau itu sering bohong untuk mendamaikan orang itu. Tapi bohongnya untuk mendamaikan ya, bukan bohong yang memprovokasi orang itu. Rupanya mendamaikan orang itu perbuatan yang sangat utama, sampai sesuatu yang dilarang pun menjadi boleh dalam Islam. Sesuatu yang dilarang menjadi boleh, mendamaikan. Makanya spirit ajaran Islam itu mendamaikan, bukan memberantemkan. Nah, kalau ada orang belajar Islam kok setelah belajar kok semangat berantem, itu tolong dikoreksi kembali. Jangan-jangan ada yang salah dari yang dia pelajari. Karena harusnya nun sewu, kalau kita belajar Islam dengan baik dan benar, mestinya loh ya, semangat mendamaikannya itu tinggi. Karena bahkan sesuatu yang dilarang pun menjadi boleh demi mendamaikan dua orang saudara yang sedang bertikai terutama. Itu dalam Islam. Bon, dikunggih di antaranya. Secara umum Imam Nawawi mengatakan bohong itu haram, kecuali memang ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Nah, tapi secara umum terlarang tadi itu. Makanya hati-hati jangan sampai bohong. Nah, dalam Islam seorang muslim itu memang dia harus jujur. Pertama, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur pada diri sendiri, yang ketiga jujur pada sesama. Itu harus itu. Pertama, jujur kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi kalau jenengan mau jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya, buktikan dengan bersedia berjuang. Berjuang dengan harta dan diri kita di mana? Di jalan Allah. Maksudnya bagaimana? Ada enggak keterlibatan kita dalam perjuangan jalan Allah sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, atau paling enggak jadi jamaah aktifnya lah. Jadi jamaah aktifnya paling enggak. Ada enggak keterlibatan harta kita dalam perjuangan di jalan Allah walaupun enggak banyak karena memang uangnya enggak banyak misalnya? Syukur-syukur banyak, semoga banyak lah, amin. Allahumma amin. Makanya saya ulang, harus ada keterlibatan gitu. Kalau jenengan sudah melibatkan diri jenengan dan harta jenengan dalam perjuangan jalan Allah, maka insya Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini termasuk sepertiga dari kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis Bukhari yang berkata ini, sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku jujur pada diri sendiri atau adil pada diri sendiri
Yang kedua, wabadru salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari, berderma di saat kita sedang sulit, atau syarahnya penjelasannya wal infaqu minal iftiqar, mendermakan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu, sehingga bantuannya sifatnya produktif dan atau solutif. Pokok bahasan kita di yang pertama tadi, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu diantaranya tidak malu berkata maaf saya yang salah, insya Allah akan saya perbaiki. Itu lebih terhormat daripada salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ada yang gitu ya? Salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis senang banget. Kenapa senang coba? Karena orang seperti ini sulid pakai dal, diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Di antara jujur pada diri sendiri itu tidak malu berkata maaf saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki. Maaf saya belum tahu, nanti saya mau belajar lagi. Maaf saya tidak tahu, nanti saya mau belajar lagi. Orang seperti ini lebih terhormat daripada dia nggak tahu terus sok tahu. Jadi bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu repot deh. Orang seperti ini kalau kata Ibnu Taimiyah namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Ya sudah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa nopo pinter. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak paling bantet lah kalau bikin roti. Atau mau bikin rawon jadinya semur ya bisa saja. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, itu bisa menjadi orang yang sesat menyesatkan. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Dan yang terakhir harus jujur pada sesama. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kata Nabi qala al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Hati-hati, Anda dalam bermuamalah harus jujur, jangan sampai berlaku apa? Tidak jujur, karena ngerinya barokahnya hilang. Kalau di Al-Mutaffifin, bahasa Qur'annya sederhana. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia mau nimbang untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu sama dengan apa itu? Kalau gajian maunya penuh, kerjanya salah-salah. Di sini nggak ada tempat lain gitu. Jadi apa sih? Kalau untuk dirinya mau dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Kalau gajian maunya apa? Penuh. Sementara kerjanya apa? Asal-asalan. Jadi dengan itu hebatkan dalam pekerjaan di perusahaan ini, sampai gaji Anda itu nggak cocok untuk pekerjaan Anda, saking Anda hebatnya itu. Nanti kekurangan gaji Anda Allah yang akan tutup dengan keberkahan-keberkahan itu. Tapi kalau jangan khianat dalam arti gaji Anda sama pekerjaan Anda nggak cocok, karena Anda khianat itu misalnya, sehingga gaji Anda kelebihan. Maka kekurangan pekerjaan Anda atas gaji yang lebih itu akan Allah tagih dalam bentuk kehilangan keberkahan-keberkahan itu. Makanya kadang gajinya sama tapi jadinya beda itu. Kenapa? Karena keberkahan-keberkahan itu. Nah, Anda kerja itu kalau menepati janji dalam perjanjian pekerjaan itu, Anda mengamalkan firman Allah di surah Al-Maidah ayat 1 itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepati akad-akad kalian. Itu perintah Allah itu. Jangan kerja profesional, kerja sungguh-sungguh. Itu urusannya bukan hanya soal gaji, itu soal ketaatan kepada Allah, itu soal keberkahan rezeki panjenengan itu. Kalau kita rezekinya barokah, gajinya podo, ning wujudnya ra podo. Kenapa? Karena barokah itu diantaranya. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh jelas semua ya?
Atau tidak jelas semua ini? Biasanya ada kertas-kertas, Pak, mungkin kok nggak ada kertas ini? Oh ini. Monggo silakan kalau ada. Kalau ada, nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oh ini ada, baik. Wah banyak juga, langsung banyak. Yes. Ini pertanyaan dari kapan hari? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika khutbah Jumat ya ini, di kita sebaiknya sholat sunnah atau mendengarkan khutbah Jumatnya, afdolnya mana gitu ya. Gini, kalau jenengan sholat Jumatnya di masjid yang diwakafkan, khotib sudah naik ke atas mimbar, maka yang utama adalah sholat tahiyatul masjid walaupun khutbah sedang berlangsung. Kenapa? Karena ada hadis khusus, ketika itu ada seorang sahabat masuk langsung duduk, kata Nabi berdiri aukamakal sholat dulu. Tapi itu konteksnya masjid yang diwakafkan. Nah pertanyaannya, ini Al-Munir ini, Masjid Al-Munir ini diwakafkan atau ini hanya sekedar tempat untuk sholat Jumat? Sekedar tempat ya, berarti bukan wakaf ya. Kalau bukan wakaf, status hukumnya berarti bukan masjid secara fikih, secara hukum. Ya, namanya masjid tidak apa-apa, tapi secara hukum dia bukan masjid karena bukan wakaf. Berarti kalau dalam konteks masjid seperti ini, atau kalau Anda sholat Jumatnya di hall, kadang ada kantor tertentu itu, saya pernah khutbah di Kementerian Lingkungan Hidup itu di hall, tidak di masjid. Kalau yang model-model begitu, yang sahih adalah duduk mendengarkan khutbah. Tapi kalau di masjid yang wakaf, di mana Anda disunahkan untuk tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu lebih utama karena ada hadis khususnya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy kira kok gak iso maca aku rek. Yang lainnya aja. Ya sing gampang ae lah. Tulisannya kok koyo dokter. Napa? Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Pak Ustadz, ya monggo. Bagaimana bacakan aja lah. Siapa yang mau bacakan? Bacakan. Dari yang pertama bacakan aja. Ya terserah jenengan yang mana terserah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya, bagaimana jika kita mau menikahi janda? Ya, tidak apa-apa. Ini masalah hukum penting. Namun tidak Namun tidak mendapat restu dari orang tua. Bagaimana ya Ustaz? Sekian. Baik. Ya, nanti. Ada orangnya ini mana ya? Ini kayaknya anak muda ini mau menikahi janda. Terus tapi tidak mendapat restu dari orang tua. Kalau jawaban hukumnya gini. Tidak restunya orang tua itu nggak ngaruh secara hukum pada pernikahan Anda. Anda tetap sah nikahnya dan kemudian insya Allah tidak termasuk durhaka pada orang tua selagi Anda masih tetap berbakti pada orang tua. Itu jawaban hukum ya. Tapi karena ini masalah sosial, masalah muamalah, saya mau terangkan dulu gini. Pernikahan itu tidak hanya bersatunya dua hati dan dua manusia, tapi bersatunya dua keluarga. Jadi sebisa mungkin kalau bisa, dapatlah yang orang tua restu gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa menyatu nanti dua keluarga, dua hati, dua manusia ini. Karena kalau tidak dapat restu, itu dari awal potensi konfliknya sudah ada. Tapi kalau misalnya terpaksa, mohon maaf, fakta ya ada sebenarnya orang tua itu yang memang maaf ya, dolim pada anaknya memang ada.
Kalau yang model begitu, andai kan Anda paksakan menikah pun secara hukum sah pernikahan Anda dan tidak masuk durhaka pada orang tua asal Anda tetap berbakti pada orang tua. Saya itu pernah satu kereta dengan seorang anak muda yang gara-gara dia bonek menikahi perempuan pilihannya yang orang tua yang nggak restu, itu sampai orang tuanya itu marah, kamu tidak saya akui sebagai anakku lagi. Akhirnya dia nggak bisa nemui orang tuanya sampai pas ketemu sama di kereta itu, tapi dia berusaha berbakti sama orang tuanya. Memang ada model orang tua itu yang begitu, dia ada. Saya kira itu. Nah, kecuali mohon maaf ya, janda yang dimaksud itu memang tidak patut untuk diberi istri. Misalnya mohon maaf ya, misalnya pelacur dia, naudzubillah misalnya naudzubillah misalnya tadi. Atau mohon maaf, secara akhlak tidak bagus sehingga khawatir nanti anak-anak Anda, maka patut Anda pertimbangkan itu. Karena bagi anak-anak muda mungkin tidak paham. Kalau yang duda tahulah, kalau yang janda, yang masih muda kan membayangkan pernikahan itu kayak kulkas gitu, sejuk terus. Padahal pernikahan itu ada kompor meleduk segala, jangan salah. Orang anak muda yang belum pernah nikah kan bayangin nikah itu kayak prasmanan gitu, milih yang enak-enak nyatok gitu. Padahal ya Allah, pernikahannya kadang ya ada adegan di mana kita kira daging ternyata lengkuas itu ya ono ngono iku. Ngoten to? Wes, ngoten. Ini sudah maghrib atau satu lagi pertanyaan? Satu lagi. Ya satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ya. Jika teman kita sering ragu dengan sah atau tidaknya wudu dia, teman saya mengulanginya berkali-kali, menurut Ustaz apa solusinya dari masalah tersebut? Bagus. Ragu-ragu itu nggih sampun nonton. Ragu-ragu itu syak artinya kan ya. Syak itu ragu-ragu. Cara ngelawannya ojo direken. Jangan dihiraukan. Jadi Anda wudu sudah sesuai dengan aturan syariat itu. Setelah itu di dalam hati Anda ada sesuatu. Ada sesuatu itu bahasa Indianya itu kuch hutahi itu loh. Nah, Anda merasa ada sesuatu yang mengganggu, abaikan saja. Kalau setan ngomong gak sah paling sah. Gak sah gitu aja. Terus. Ya sah gitu. Saya kasih kaidahnya. Ini kaidah ini Anda ngomong gitu itu bukan tanpa dasar. Ini kaidahnya. Sihhatul ibadati bima fi dhannil mukallaf. Sahnya ibadah seseorang itu kembali kepada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau Anda meyakini sah, yang jadi itu sah itu. Jadi kalau Anda ragu-ragu, apalagi itu penyakit, langsung paksakan sah. Gak sah, kata apa kon? Sah. Gitu aja. Betul, ini gak main-main. Kenapa? Karena itu ngelawan setan soalnya. Loh setan itu kalau dituruti pancen gua play setan itu. Ngerti gua play nggih? Iya, songong setan itu. Makanya lawan aja. Yakin gitu aja. Ngeten nggih? Jadi Allah mapaksakeun gitu. Nah, ada doa sih Al-Falaq An-Nas itu dibaca sering-sering, terutama An-Nas. Nah, syukur-syukur sambil meludah ke arah kaki. Nah, ke arah kiri, udah ke arah kiri sambil setelah baca Al-Falaq An-Nas atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim terus meludah ke kiri supaya enggak was-was. Ludahnya dikit aja. Jangan ya. Saya kira itu saja nggih, sudah cukup 3 kali. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.